Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat semua anak-anak? Alhamdulillah. Sebelum kita belajar, alangkah baiknya kita membaca doa terlebih dahulu. Siapa yang KM-nya di sini? Silakan Ali pimpin doa dulu, kita sama-sama bersama Bapak ya, pimpin doa. Ayo. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Artinya, ya Allah, tambahkanlah ilmuku dan berilah aku pemahaman. Amin. Allahul azim. Oke, ada teman-teman kalian yang tidak hadir hari ini? Kenapa, Nopal? Sakit. Oke, kita doakan sama-sama ya. Semoga Ananda Nopal disebut oleh Allah Subhanahu wa taala dan dapat berkumpul kembali dengan kita di lain kesempatan ya. Amin ya rabbal alamin. Oke, baik anak-anakku sekalian, kita bertemu lagi di kelas 5 ya. Bagian pelajaran apa sekarang? Pelajaran PAI. Kenapa sih kita harus belajar PAI? Biar apa? Biar kita tahu agama ya. Karena PAI pendidikan agama Islam. Biar apa lagi? Biar kita dapat dibimbing di jalan Allah. Untuk apa? Untuk mencapai ridho Allah Subhanahu wa taala. Oke. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang membaca Al-Quran surat Al-Maun dan memahami hukum bacaan mim sukun. Siapa yang sudah hafal surat Al-Maun? Acung tangan. Bagus. Yang hafalnya masih sedikit? Bagus. Yang yang belum hafal? Bagus, jujur ya. Yang penting, tapi semuanya mengaji kan di rumah? Alhamdulillah. Jangan patah semangat. Harus semuanya mengaji. Ya, tidak boleh ada yang tidak mengaji. Karena apa? Karena pelajaran agama di sekolah hanya 3 jam pelajaran per minggu. Kalau di rumah itu mengaji harus setiap hari, gitu ya. Baik. Sebelum Bapak melanjutkan pembelajaran kali ini, Bapak ingin menyampaikan terlebih dahulu tujuan pembelajaran. Yang pertama, tujuan apa sih tujuan kita belajar sekarang? Untuk apa? Untuk membaca surat Al-Maun dengan fasih. Apa sih fasih? Fasih itu adalah tartil, ya. Yang kedua, menjelaskan hukum sukun supaya kalian dapat menjelaskan hukum sukun. Jadi supaya kalian tahu apa sih hukum sukun. Dan yang ketiga, memberikan contoh hukum mim sukun. Itu ya, itu tujuan pembelajaran yang akan tujuannya. Kenapa kita belajar sekarang? Nah, oke, sebelum kita masuk ke materi selanjutnya, mari kita bernyanyi terlebih dahulu sesuai yang Bapak sudah jelaskan, yaitu nadomnya nadom alfiyah yang qala Muhammadun ya. Kita nyanyi sama-sama. Siap? 1, 2, 3. Al-Maun artinya barang yang berguna. Surat Al-Maun ada 7 ayatnya. Al-Maun diturunkan di kota Makkah. Golongan suratnya termasuk Makkiyah. Urutan suratnya ke-107 menjelaskan tentang pendusta agama yang suka menghardik anak yatim, enggan memberi makan untuk orang miskin. Gitu ya. Nanti nadom ini, kalau mudah-mudahan karena ini dinyanyikan, kalian bisa hafal ya. Ini artinya surat Al-Maun semua. Apa yang akan kita pelajari. Nah, lihat gambar. Kira-kira ada apa nih gambar? Yang pertama gambar sedang apa itu? Mengaji. Yang kedua gambar sedang? Oke. Apa kalian pernah mengaji? Apa kalian pernah bersedekah? Alhamdulillah.
Pernah semua ya, Bapak yakin. Nah, oke, masuk kegiatan inti. Bahwa pembelajaran inti kali ini yaitu kalian harus memecahkan sebuah permasalahan. Yang pertama, lihat. Umumnya orang itu ketika membaca Al-Quran pasti hatinya akan tentram, ya. Akan tetapi ada seseorang yang rajin membaca Al-Quran hatinya tidak tentram. Kira-kira kenapa penyebabnya? Pasti ada. Rajin baca Qurannya mah, tapi hatinya tidak tentram. Siap? Nanti akan Bapak kelompokkan sesuai dengan kemampuan kalian masing-masing, gitu ya. Apa tadi yang harus kalian pecahkan? Ini ya, masalah yang ini. Karena ada segelintir orang, ada beberapa orang, mungkin banyak, sering baca Al-Quran tapi hatinya tidak tentram. Karena apa? Karena Al-Quran itu membawa ketentraman kepada hati. Kalau nggak percaya, rajinlah baca Al-Quran. Nah, sebelum kita memecahkan masalah yang tadi, Bapak mau bahas dulu tentang membaca surat Al-Maun. Kita sama-sama dulu baca ya. Oke? Sama-sama ya. Bismillah dulu, nanti baca surat Al-Maun. Mohon maaf, ini ada kekeliruan penulisan. Harusnya ini ayat ke-6, tapi ini ayat ke-5. Harusnya ini 6, ini 5, tapi ini terbalik. Jadi dari sini ke sini dulu, baru ke sini. Ya, paham? Oke, kita baca sama-sama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aital ladzi yukazzibu bid-din fadzalikal ladzi yad'ul yatim yahuddu ala ta'amil miskin fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim yura'un wa yamna'unal ma'un. Pintar semua ya kalau membaca. Karena apa? Karena kalian sudah mengaji di rumah. Nah, sedikit Bapak akan menjelaskan tentang hukum mim sukun. Ada terbagi berapa hukum mim sukun? 3. Yang pertama apa? Mutamasilen. Yang kedua? Yang ketiga? Yang itu mutamasilen apa pengertiannya? Dua rakaat. Yang kedua? Yang ketiga? Nah, kita lihat contohnya biar paham. Idgham mutamasilen, bertemunya hukum mim sukun. Mim itu yang ini ya, ini sukun. Mim mati dengan huruf mim. Kalau idgham mutamasilen, mim sukun dengan mim. Yang kedua, ikhfa syafawi, mim sukun bertemu dengan huruf ba. Kalau ini mim sama mim, ini mim sama ba. Nah, yang ini bertemunya mim sukun dengan selain huruf ba dan mim. Berarti banyak. Pokoknya asal selain ba dan mim berarti masuknya ke izhar syafawi, gitu ya. Kalau bertemu ba ke ikhfa syafawi, mim bertemu mim ke idgham mutamasilen. Ketika mim bertemu selain ba dan mim masuknya ke sini. Izhar syafawi. Huruf hijaiyah ada 28. Dipotong 2, diambil 2, ba sama mim berarti ada berapa? 26. Berarti yang masuk ke izhar syafawi ada 26. Gitu ya. Oke. Sekarang Bapak akan bagi kelompok sesuai yang tadi ya, sesuai kemampuan kalian masing-masing. Untuk nanti kalian bekerja sama untuk apa? Untuk menyelesaikan tadi apa? Tugas yang akan Bapak kasih nanti di lembar kerja peserta didik. Oke? Nah, sekarang Bapak akan membagikan lembar kerja peserta didik. Yang pertama tugasnya
Yang pertama tugasnya kalian mencari hukum mim sukun ya secara berkelompok. Dan yang kedua memecahkan masalah yang tadi. Apa? Orang yang sering baca Al-Quran tetapi hatinya tidak tentram. Mencarinya di juz amma ya. Yang ini jangan diisi. Oke. Silakan kalian tunjuk satu kelompok satu ketua. So, siapa yang akan kalian tunjuk ya? Pokoknya diskusikan kalian untuk menunjuk kelompoknya masing-masing. Silakan sok tulis langsung. So, boleh langsung dicari ya. Yang pertama mencari contoh hukum mim sukun dan yang kedua apa? Mencari solusi permasalahan yang tadi. Oke? Sok silakan diisi. Ini diisi. Ya, nama kelompoknya aja kelompok 1. Ini kelompok 4. Tulis kelompok 4. Ya. Namanya nama kelompok aja, kelompok 1 kelompok 2 gitu. Sok nih. Ya. Ini aja nih. Nah, di sini nanti. Ini aja nih tulis. Kelompok 3 ya. Ini aja. Tulis aja yang ini nanti. Tulis aja. Tulis aja. Oke, waktunya sudah habis ya. Silakan tugasnya dikumpulkan terlebih dahulu ke Bapak. Silakan. Coba. Ini jangan. Udah, ya. Nggak apa-apa. Nah, berhubung tugasnya sudah selesai, Bapak mohon untuk kepada kalian siapa yang siap untuk presentasi yang pertama. Kelompok 1, silakan untuk maju ke depan, semuanya aja. Sok bacain aja langsung. Di sini. Ayo sok. Gimana hasil diskusi kalian untuk pertama mencari mim sukun dan yang kedua solusi masalah yang tadi Bapak ini? Apa sok silakan. Oke, baik. Tepuk tangan dulu. Ya, silakan duduk kembali. Oke, dari sekian hasil dari diskusi kalian, dapat simpulkan dulu ya, bahwa ternyata kalian mencari solusi. Yang pertama, kenapa sih orang yang rajin baca Al-Quran tapi hati tidak tenteram? Yang pertama, karena tidak menghargai Rasulullah. Karena apa? Rajin baca Al-Qurannya mah, tapi tidak rajin membaca sholawat, gitu ya. Makanya kalau kita rajin baca Al-Quran, harus rajin pula membaca sholawat. Karena apa? Al-Quran itu mujizatnya siapa? Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua, ada lagi di kelompok yang lain. Apa sih solusinya? Karena apa? Karena membaca Al-Qurannya ingin dipuji, ya. Karena membaca Al-Qurannya ingin diberi hadiah, gitu ya. Karena membaca Al-Qurannya ingin menentang orang lain. Karena apa? Misal orang lain membaca Al-Qurannya jelek, berhubung kita mau bagus, kita baca Al-Quran di masjid. Yang terakhir sebelum kita tutup, Bapak ingin tahu dulu sejauh mana kalian mengetahui materi yang Bapak ajarkan tadi dengan mengisi ya soal ya asesmen formatif ya. Bapak akan bagikan kalian mengisi dan nanti dikumpulkan. Oke, setelah kita mempelajari surat Al-Maun dan membaca dan
mengetahui hukum mim sukun, dapat kita simpulkan bersama ya. Yang pertama apa kesimpulannya? Membaca Al-Quran hukumnya disyariatkan dan disunahkan. Terus hukumnya wajib ya. Yang selanjutnya surat Al-Maun artinya barang yang 7 ayat. Nah. Selanjutnya, mudah-mudahan apa yang kita pelajari hari ini bermanfaat ya. Senang semua, senang? Mengerti semua, mengerti? Alhamdulillah. Oke. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari dapat bermanfaat khususnya bagi Bapak sendiri, umumnya bagi kalian semua. Dan mudah-mudahan kita akan bertemu kembali di lain kesempatan di minggu yang akan datang pada materi apa? Materi menulis surat Al-Maun, dan mengartikan surat Al-Maun ya, di minggu yang akan datang. Ada yang mau bertanya? Paham semua ya? Alhamdulillah. Oke, mari kita berhubung kan sudah paham semua, mari kita tutup kegiatan pelajaran ini dengan